Bala itu salah satunya apa? Takdir di dunia yang tidak kita harapkan. Kepinginnya sogeh dadine melarat, kepingin rumah tangga baik, ternyata Allah uji dengan ujian di dalam rumah tangga. Kepingin anaknya sehat, anaknya malah meninggal. Nah itu salah satu bentuk bala, dipanggil sama Allah, sini. Mereka dosanya ada ya Allah, tapi semua dosa-dosa yang mereka lakukan itu sudah terhapus dengan apa? Dengan ujian-ujian yang mereka jalani, dengan musibah-musibah yang mereka terima, dengan takdir-takdir buruk yang mereka alami ketika mereka di dunia. Terus Allah bilang apa? Oh ya sudah, kalau gitu langsung geser, kirimkan mereka masuk surga. Kenapa sih orang itu kalau dapat takdir yang tidak menyenangkan itu kok langsung terpuruk? Kenapa orang kalau dapat takdir yang tidak diharapkan, kenapa sebagian di antara mereka terpuruk? Karena mereka hidup di hari ini tapi mikirnya masa depan. Waduh, kok ngene? Iki meneh aku mangan opo? Kenapa orang itu kok rata-rata panik, terpuruk? Akhirnya dia merasa gelisah gara-gara hidupnya masih di hari ini, pikirannya sampai 30 tahun ke depan. Kok anak saya bagaimana? Nanti kalau suami saya pulang bagaimana? Nanti. Wes kadung mikir, ngeluh, nantinya datang orangnya sudah mati. Rugi apa enggak? Rugi. Nah, itu poin pertama. Tugas Anda kalau tidak tahu besok bakal terjadi apa, berarti tugas Anda apa? Yang penting hari ini lakukan yang terbaik. Ustadz, kenapa disuruh melakukan yang terbaik? Rumusnya satu. Dalam surat Ar-Rahman dikatakan, hal jazaul ihsani illal ihsan. Orang yang melakukan kebaikan, Allah balas dengan apa? Kebaikan. Berarti selama hari ini ada kesempatan berbuat baik, berarti besok insya Allah pasti baik. Kenapa? Kebaikan Anda tidak akan setuju. Al jaza'u min jinsil amal, balasan sesuai dengan amalan. Kalau hari ini Anda melakukan baik, balasannya besok datangnya baik atau buruk? Nah ya wes. Apalagi ketika Anda melakukan aktivitas yang positif, itu akan mengalihkan perhatian Anda atas takdir yang sedang terjadi. Itu poin pertama. Berarti kalau kita tidak tahu besok terjadi apa, karena takdir yang sedang terjadi sekarang, tugas kita nomor satu, jangan mikir besok. Selama Anda hidup di hari ini, maka hari ini lakukan yang terbaik. Kenapa? Karena kalau hari ini bisa baik, insya Allah besok balasannya pasti baik. Nomor dua, kalau saya tidak tahu besok bakal terjadi apa, pengetahuan manusia terbatas. Tugas kedua apa? Husnudzon. Wis, jangan mikir yang jelek-jelek. Karena ada orang terlanjur mikir yang jelek-jelek, ternyata yang dia pikirkan gak terjadi. Nah, maka jangan mikir yang jelek. Jangan mikir yang jelek. Husnudzon kepada Allah, baik sangka kepada Allah. Kenapa harus baik sangka? Bu, Allah itu maha baik. Allah itu maha baik. Bahkan Allah Ta'ala dengan ibu kandung kita, maaf ya, bukan membandingkan antara Allah dengan makhluk, karena Allah tidak ada yang serupa dengan Allah sedikit pun, betul tidak? Tapi orang paling sayang sama kita saat dunia siapa? Di antara bapak sama ibu, mana yang paling sayang sama kita? Ibu. Sekarang anaknya sakit, ibunya tidak bisa tidur, malam-malam dipuk-puk, anaknya ngelilir, diambilkan air putih disuruh minum, nanti badannya panas kompres. Itu kan ibu. Sampai seorang ibu itu rela ketika ngelihat anaknya sakit,
wis ojo sampeyan sing loro mendingan. Betul enggak? Sekarang lihat, Nabi Muhammad mengatakan, Allahu arhamu bikum min hadhihi biwaladiha. Allah Ta'ala lebih penyayang kepada kalian, lebih open kepada kalian, lebih perhatian kepada kalian, lebih tidak tega kepada kalian dibandingkan ibu kepada anaknya. Berarti Allah maha penyayang apa enggak? Maha penyayang. Sekarang perhatikan, kalau ada Allah yang maha penyayang, Allah yang tidak pernah jahat, Allah yang tidak pernah nolak permintaan, Allah yang tidak pernah menginginkan kita celaka, ternyata kita suudzon sama Allah. Bener atau salah? Kurang ajar apa enggak? Lawang zat yang luar biasa, maha perkasa, maha kuasa, maha baik, maha rahman, maha rahim. Lah kok Anda tega-teganya sampai suudzon? Selain itu Bu, kenapa kita perlu husnudzon kepada Allah? Karena Allah di dalam hadis qudsi sesuai dengan prasangka siapa? Hambanya. Sekarang kalau Anda kena sesuatu musibah yang itu merupakan takdir Anda, tapi Anda tidak harapkan, maaf ya, pas lagi sayang-sayangnya sama suaminya, Anda meninggal apa diambil orang? Nah, sekarang misalkan begitu, lagi sayang-sayangnya sama suami, ternyata Allah memberikan takdir, yang takdir itu mungkin di pandangan mata kita itu takdir yang tidak baik. Pas sayang-sayangnya suaminya meninggal, terus setelah itu pantas tidak Anda berprasangka baik kepada Allah? Oh, suami meninggal ini untuk supaya Allah ngasih pahala besar buat saya, untuk supaya Allah mengampuni dosa saya, untuk supaya Allah menjadikan saya ini, suami meninggal dalam keadaan dia ridho sama saya. Belum tentu kalau dia panjang umur saya bisa nyenengin dia terus. Nah, maka dibangun prasangka yang baik. Itu nomor 2. Kenapa? Karena kalau Anda berprasangka baik, maka Allah akan berikan kepada Anda kebaikan seperti yang Anda sangkakan kepada Allah. Sip. Nomor 3. Ini masih poin yang pertama ya. Nomor 3. Apa tugas Anda kalau Anda tidak tahu apa yang akan terjadi? Nomor 1, ikhtiar yang terbaik. Tidak usah mikir besok, lakukan yang terbaik kapan? Sekarang atau hari ini. Yang kedua, berbaik sangka kepada Allah. Nomor 3 apa? Sabar. Nomor 3 apa? Sabar. Sekarang gini Bu, kalau setiap yang Anda inginkan oleh Allah diberi, maka Anda tidak akan ngerti arti kata sabar itu, tidak ngerti Anda. Kalau setiap apa yang Anda inginkan ternyata Anda mendapatkan, semua yang Anda inginkan sama Allah langsung dikasih. Kepingin sehat, moro-moro sehat. Kepingin sugih, tiba-tiba kaya. Kepingin dapat suami yang baik, tiba-tiba muncul suami yang baik. Kepingin dapat anak yang solih, solihah, tiba-tiba lahir anak yang solih dan solihah. Setiap apa yang Anda inginkan sama Allah dikasih, maka Anda tidak dapat pahala sabar. Ibu-ibu tahu tidak? Di dalam hadis yang sahih riwayat Imam Tirmidzi, nanti di hari kiamat Bu, manusia itu oleh Allah dibagi 2 kelompok. Berapa? 2. Yang pertama dinamakan ahlul afiyah. Ahlul afiyah. Apa ahlul afiyah itu? Orang yang di dunia hidupnya enak terus. Paling sakit yo mek flu. Ada masalah paling yo ala masalah-masalah yang kecil. Tidak pernah ada masalah besar, tidak pernah kena musibah besar, tidak pernah ada sesuatu yang menguras pikiran dan tenaga. Itu namanya ahlul afiyah. Kalau bahasa kita sehat wal
afiat. Itu ahlul afiyah. Dipisah. Seret. Di posisi yang lain, Allah tempatkan di sana apa? Ahlul bala. Ahlul bala. Apa ahlul bala? Orang yang di dunia itu banyak ujiannya. Suami meninggal, atau kalau laki-laki istrinya meninggal, anaknya sakit, bikin bisnis ditipu sama orang, badannya penuh dengan penyakit, di rumah tangga ndak beres, sama tetangga disakiti, wis pokok hidupnya itu apa ya, susah terus. Maka dipisah. Yang sebelah sini orang-orang yang ketika di dunia uripe nyaman. Yang sebelah sini orang-orang yang ketika di dunia, Bu, itu kesulitannya ndak pernah berhenti. Sudah. Yang pertama kali oleh Allah dihisab untuk nanti bakal dimasukkan surga atau neraka, itu bukan ahlul afiyah, tapi ahlul bala. Itu hadisnya sahih. Dipanggil sama Allah, ahlul bala sini. Bala itu salah satunya apa? Takdir di dunia yang tidak kita harapkan. Kepingine soge dadine melarat, kepingin rumah tangga baik, ternyata Allah uji dengan ujian di dalam rumah tangga. Kepingin anaknya sehat, anaknya malah meninggal. Nah itu salah satu bentuk bala. Dipanggil sama Allah, sini berangkat ahlul bala, tung. Terus katanya malaikat, ya Allah, ndak perlu dihisap. Loh kenapa? Kita kan mau menghisap dia. Apa kata para malaikat? Wes impas. Sudah apa? Impas. Impas itu apa? Sudah 00. Kenapa 00? Mereka dosanya ada ya Allah. Tapi semua dosa-dosa yang mereka lakukan itu sudah terhapus dengan apa? Dengan ujian-ujian yang mereka jalani, dengan musibah-musibah yang mereka terima, dengan takdir-takdir buruk yang mereka alami ketika mereka di dunia. Terus Allah bilang apa? Oh ya sudah, kalau gitu langsung geser, kirimkan mereka masuk surga. Ahlul bala.